Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Risa Putri Wulansari, dengan nomor induk mahasiswa 1902110027. Perkenalkan, nama saya Clarissa Okta Berliananda dengan NIM 19021100036. Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 1902110042. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan dan pembangunan. Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Hubungan antara pendidikan dan pembangunan. 2. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. 3. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. 4. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Materi yang pertama yaitu hubungan antara pendidikan dan pembangunan. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan SDM yang menunjang pembangunan. Menurut Amik Al-Humami mengungkapkan hubungan antara pendidikan dan pembangunan bahwa pendidikan sebagai medium bagi proses transmisi teknologi dianggap sebagai pendorong pembangunan. Secara implisit, hubungan tersebut menekankan pada pembenahan pendidikan dan meminta peran pemerintah yang lebih besar dalam pembangunan pendidikan. Peran pendidikan sangat berpengaruh dalam pembangunan suatu negara karena negara yang maju sudah pasti memiliki mutu pendidikan yang sangat baik di negaranya. Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan saat ini dapat dikatakan untuk membangun manusia atau masyarakat Indonesia. Berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan ini, faktor manusia memegang peran yang sangat penting, sehingga diperlukan manusia-manusia Indonesia yang baru dan peka terhadap perubahan dan pembaharuan. Oleh karena itu, pembangunan dalam bidang pendidikan memang sangat penting. Yang kedua, esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Pembangunan dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber yang ada dan dapat diadakan untuk mengembangkan suatu menjadi lebih baik. Dalam hubungan ini, pendidikan merupakan cara dalam membangun pengembangan sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan diri maupun pengembangan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya alam. Di sisi lain, pendidikan dapat juga dilihat sebagai suatu proses pembangunan, terutama dilihat dari produk kemampuan manusia untuk mengembangkan dan mengambil manfaat dari sumber daya alam maupun kelembagaan atau budaya untuk kehidupan. GBHN menyatakan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusia. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Jadi, pendidikan mengarah ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan mengarah keluar, yaitu ke lingkungan sekitar manusia. Sehingga, titik temu antara pendidikan dan pembangunan yaitu pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Dan pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang ke pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan. Atau kata lain, pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. 3. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Kita tidak bisa memungkirinya bahwa sumbangan pendidikan pada pembangunan sangatlah besar. Meskipun hasilnya tidak bisa kita lihat dengan segera, tetapi ada jarak penantian yang cukup lama antara proses dimulainya usaha dengan hasil yang ingin dicapai. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya segi sasaran, lingkungan, jenjang pendidikan, dan pembidangan kerja atau sektor kehidupan.
Saya akan melanjutkan presentasi dari Clarissa, yaitu tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan. Dari uraian yang disampaikan oleh Clarissa, dapat disimpulkan bahwa sumbangan pendidikan terhadap pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pada langkah pertama, pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. Kemudian, manusia selaku sumber daya pembangunan membangun lingkungannya. Yang kedua adalah pada instansi terakhir, manusia yang menjadi kunci pembangunan. Kesuksesan pembangunan sangat bergantung pada manusianya. Yang ketiga adalah pendidikan memegang peranan penting karena merekalah yang menciptakan manusia pencipta pembangunan. Yang selanjutnya adalah pembangunan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia cenderung berupaya untuk mendekatkan dirinya pada kesempurnaan. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan termasuk sistem pendidikan. Selain itu, pengalaman manusia juga berkembang. Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantarkan manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya juga selalu disempurnakan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain saling terkait, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis, aspek struktur, dan aspek kurikulum. Kita akan bahas satu persatu aspek-aspek pembangunan sistem pendidikan nasional. Yang pertama adalah aspek filosofis dan keilmuan. Aspek filosofis pada sistem pendidikan adalah aspek yang mengemukakan penggarapan tujuan nasional pendidikan Indonesia. Sedangkan aspek keilmuan pada sistem pendidikan adalah teori ilmu yang dijadikan sebagai penunjang untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan pada filsafat. Yang kedua adalah aspek yuridis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif tetap. Beberapa pasal yang melandasi pendidikan sifatnya eksplisit atau pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 32 maupun yang implisit yaitu pasal 27 ayat 1 dan 2 dan pasal 34. Yang ketiga adalah aspek struktur. Aspek struktur pada sistem pendidikan adalah aspek yang berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan, lama waktu pendidikan dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain sebagai akibat dari perkembangan sosial budaya dan politik. Yang keempat adalah aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan tersebut dapat berupa materinya, orientasinya, pendekatannya, maupun metodenya. Kurikulum dalam sistem pendidikan telah mengalami penyempurnaan dalam perjalanannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.